Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amara bis-sidqi fil aqwali wal af'al wa athna 'ala as-sabiqina bil fadli wal kamal. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-kabirul muta'al. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh afdalu man nafaqa wa qala. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina wa 'azimina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi khairu sahbihi wa al. Amma ba'du. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, usikum nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu akhlak yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala. Suatu akhlak yang menjadi ciri khas manusia terbaik seluruh zaman. Suatu akhlak yang akan menghiasi pemiliknya adalah sifat jujur. Allah mencintai orang-orang yang jujur dan menyuruh kita untuk meneladani dan bersama orang-orang yang jujur. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah di antara orang-orang yang jujur. Allah menjadikan kejujuran di antara sifat mulia yang akan terus dikenang dalam jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh sahabatnya, seluruh kerabatnya, dan seluruh masyarakatnya mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang sangat jujur dalam ucapan, perbuatan, dan seluruh tingkah laku. Ketika Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius tentang ciri dan sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Sufyan menjawab, "Ma jawabna alaihi kalimat." Kami tidak pernah mendapati Muhammad berbohong satu kali. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan Khaliluhu wa Safiyuhu Ibrahim al-Khalil, Allah Ta'ala berfirman, wa kana siddiqan nabiyya. Ibrahim adalah seorang yang sangat jujur dan seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Ismail, dan seluruh manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi Yusuf alaihissalam yang dikenal oleh sahabatnya yang sama-sama masuk bersamanya ke dalam penjara. Ketika sahabatnya bertanya kepadanya, Yusuf ayyuhas siddiq, wahai Yusuf yang sangat jujur, maka para manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala dikenal dengan sifat yang sangat mulia. Kejujuran akan senantiasa mengantarkan orang yang bersifat dengannya menuju kebaikan-kebaikan, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada jalan yang sangat cepat menuju surga Allah Subhanahu wa taala selain sifat kejujuran. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi." Milikilah sifat jujur. Kalian harus bersifat jujur. Fa inna sidqa yahdi ila birr. Karena kejujuran mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan-kebaikan akan menuntun menuju surga Allah Subhanahu wa taala.
Maka berlaku jujur itu sebuah keniscayaan, itu sebuah kepastian, karena satu kali jujur akan menuntun kepada 100 kebaikan. 10 kali jujur akan menuntun kepada 1000 kebaikan. 1000 kali jujur akan menuntun kepada 1 juta kebaikan. Satu kejujuran akan menuntun seseorang untuk senantiasa bertawadu dan memiliki sifat rendah hati. Karena orang yang jujur tidak akan terlena dengan pujian-pujian yang datang kepadanya. Dia tidak akan tergoda dengan segala manis pujian, karena orang yang jujur mengetahui aib dirinya sendiri, mengetahui kekurangannya, sehingga dia tidak akan merasa lebih tinggi daripada saudara-saudara lain. Dengan sikap jujur, ketika dia mendapatkan pujian dari orang lain, dia akan terus mengingat aib-aibnya, mengingat kekurangan-kekurangannya, sehingga yang menjadi fokus dalam pikirannya adalah bagaimana memperbaiki dirinya untuk menjadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berpesan, karena beliau tahu bahwa beliau adalah manusia biasa, maka beliau berpesan kepada para sahabatnya, la tutruni kama aqratin nasara bin Maryam, jangan kalian berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada Nabi Isa alaihissalam. Fa inni bashar, sungguhnya aku hanya manusia biasa. Faqulu abdullahi wa rasuluh, maka katakanlah Muhammad adalah hamba Allah dan Muhammad adalah manusia utusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran juga akan mengantarkan dan mendorong orang-orang untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jujur akan mengakui dosa dan salahnya, karena dia mengetahui dengan betul bahwa apa yang dia kerjakan tidak sesuai dengan apa yang telah diperintahkan kepadanya. Sehingga patut kemudian Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang dari Bani Israil yang telah membunuh 100 jiwa, 99 jiwa ditambah 1 orang alim. Namun dengan kejujurannya, dia mengakui segala salah dan khilafnya, dia mengakui dosa-dosanya, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi Muhammad SAW, Ka'ab bin Malik, beliau mengatakan, beliau salah satu dari 3 orang yang luput dari pasukan Nabi Muhammad SAW, yang tertinggal jauh dan tidak ikut bersama Nabi ketika Nabi menuju perang Tabuk untuk menyerang orang-orang Romawi. Ketika Nabi Muhammad SAW pulang ke Madinah, maka beliau mengumpulkan seluruh masyarakat yang tidak ikut perang, menanyakan mereka satu persatu. Maka orang-orang munafik berlomba-lomba untuk membuat alasan, berlomba-lomba untuk berbohong di hadapan Rasulullah SAW. Ka'ab bin Malik juga didorong seperti itu. Maka ketika Ka'ab duduk di hadapan Rasulullah SAW, Rasul bertanya, "Ma khallafaka ya Ka'ab?" Apa alasanmu wahai Ka'ab? Ka'ab menjawab, "Ukti ujadan." Wahai Rasulullah SAW, aku ini orang yang pandai berbicara, pandai berdiplomasi. Walakinni wallah, tapi demi Allah, laqad alimtu, aku telah mengetahui, lain haddatsuka al-yawma haditsa kadhibin, kalau hari ini aku berbohong di hadapan wahai Nabi. Tarqa bi alayya, yang dengan berbohong itu engkau senang denganku. La yusyrikanna Allah yusyriku alayya, maka sangat mudah bagi Allah
untuk menjadikan benci kepada. Wa in hadatsuka haditsa sidqin, sebaliknya jika aku jujur kepada wahai Nabi, tadi ada yakin sekalipun engkau akan marah saat ini, illa anni la arju fihi Allah, tapi aku berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka aku mengaku bahwa tidak ada masa, tidak ada waktu, bahwa itulah waktu dia paling kuat. Saat itulah dia mendapatkan badannya dalam kondisi paling sehat. Namun tidak ada alasan lainnya yang menghalangi dia untuk bersama Rasulullah SAW selain lupa, selain lalai dan dia bersama keluarganya. Dan kemudian karena kejujuran ini Allah Subhanahu wa taala menguji niatnya, menguji kejujurannya. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar semua masyarakat Madinah menjauhi Ka'ab beserta sahabat-sahabatnya. Bahkan istri-istrinya, seluruh keluarganya, hingga Ka'ab beserta dua sahabatnya hidup sendirian jauh di ujung kota Madinah. Namun dengan kejujuran Ka'ab, Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah. Allah sebutkan dia dalam surat At-Taubah. Wa 'ala thalathati alladziina khulifu. Dan Allah menerima taubat 3 orang yang tertinggal dalam perang Tabuk. Allah tidak menyebut orang-orang munafik yang berbohong. Allah tidak menyebut mereka. Yang Allah sebut adalah 3 sahabat Nabi yang jujur di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kejujuran hadirin dan muslimat rahimahumullah azza wa jalla akan senantiasa mendorong hamba Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat Allah azza wa jalla. Orang yang jujur akan sangat tahu, akan sangat mengenal bahwa kenikmatan yang dia rasakan selama ini bukan hanya atas diri payahnya sendiri, namun itu adalah anugerah dan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Semua nikmat yang kau rasakan seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang jujur tidak akan seperti Qarun yang menyangka bahwa apa yang dia rasakan, yang merasa, yang meyakini bahwa harta yang dia miliki itu hanya dari payahnya sendiri. Maka Allah ukir ucapan Qarun dalam Al-Quran. Qala innama utitu ala ilmin indi. Qarun berkata, semua harta itu adalah hasil dari payahku, hasil dari ilmu. Namun dia tidak menyadari bahwa sebelum dia sendiri telah banyak kaum-kaum yang mengikuti ucapannya, yang berucap seperti ucapan dia. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada Qarun dan orang-orang setelahnya bahwa seluruh nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang patut disyukuri dan tidak untuk disyukuri. Maka kejujuran hadirin sekalian, asasun najah, jujur adalah sumber kesuksesan. Jujur adalah modal keberhasilan. Siapapun yang jujur, santri yang jujur akan berhasil. Pedagang yang jujur akan berkah perdagangannya. Pegawai yang jujur akan berkah penghasilannya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Al-bayi'an bil khiyar, ma lam yatafarraqa." Kedua penjual beli mereka memiliki hak khiyar selama belum berpisah. Fa in shadaqa bayyana, apabila mereka jujur dalam jual beli, penjual jujur dalam menjual, pembeli jujur dalam membeli. Wa bayyana, dan mereka menjelaskan, burika lahum fi baihima, Allah akan berkahi jual beli mereka. Maka jujur, maka benar ucapan seorang yang ahli. As-sidqu asasun najah. Kejujuran adalah sumber keberhasilan. Maka as-sidqu amanah wal kadhibu khiyanah. Jujur adalah sebuah amanah dan bohong adalah sebuah pengkhianatan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan
pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang jujur dalam ucapannya, jujur dalam perbuatannya, dan jujur dalam niat dan tingkah laku sehari-harinya. Allah Ta'ala berfirman, qala Allahu hadza yaumu yanfa'u as-shadiqina sidquhum. Inilah hari orang-orang yang jujur mendapat manfaat dari sifat jujur mereka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa mustafa wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irghaman liman jahada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal hafizun ittaqullaha fima amara wattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. فإن الله تعالى قال في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم وأعزهم وانصرهم على عدوهم إنك أنت العزيز الجبار وإنك أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وآخر الكلام.